Di zaman yang penuh konflik dan bara perang yang tak pernah padam, lahirlah seorang pahlawan terkuat, Gron, Grand Healer dari Sekte Merciful, Profesor Kehormatan di Royal Academy, penghancur kota kebebasan, dan pembantai iblis. Dengan kekuatannya, Gron mampu menghadapi klan-klan iblis tanpa akhir. Ia berhadapan langsung dengan Raja Iblis Medenikus dan Sang Raja Iblis Kematian. Jika para iblis yang kejam itu adalah musuh bagi seluruh makhluk, maka Gron adalah musuh alami mereka. Bahkan kadang lebih kejam daripada para iblis itu sendiri. Namun takdir berkata lain, para fana pun ditakdirkan mati. Gron dan rekan-rekannya penuh penyesalan ketika gugur di medan perang terakhir. Kematian mereka menjadi perayaan bagi para penjahat, seakan belenggu yang menahan mereka terbuka, membuat para iblis makin ganas dan liar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, sampai tiba-tiba Gron yang telah gugur 5 tahun lalu, terlahir kembali ke dalam tubuh seorang iblis rendahan. Lalu, bagaimana kisah seorang Gron selanjutnya? Malam itu, pertempuran antara manusia dan Raja Iblis berlangsung sengit. 5 pahlawan manusia berhadapan langsung dengan Raja Iblis Herus. Serangan bertubi-tubi dilancarkan dengan kekuatan luar biasa, dan kombinasi sihir serta pedang mereka menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang langit malam, menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Di atas punggung makhluk raksasa bernama Moonbeast, pertempuran itu akhirnya mencapai akhir tragisnya. Raja Iblis Herus tewas di sana. Namun, kelima pahlawan manusia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Salah satu dari mereka, Sage of Holy Light Sofka, tergeletak dengan luka parah. Gron berusaha mati-matian menyembuhkannya dengan sihir penyembuh miliknya. Namun, luka akibat serangan terakhir Herus terlalu fatal untuk dipulihkan. 3 pahlawan lainnya hanya menatap dengan wajah penuh keputusasaan. Tubuh mereka sudah kehabisan tenaga. The Flawless Knight Melovi bangkit perlahan dan menepuk bahu Gron, memintanya berhenti. Menurutnya, luka Sofka terlalu parah dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan dalam kondisi seperti ini. Namun Gron menolak menyerah. Berteriak dengan suara serak memerintahkan mereka diam. Ia terus berusaha, menyalurkan sisa sihirnya yang mulai memudar. Hingga akhirnya, tangan Sofka yang lemah terangkat, menyentuh pipi Gron dengan lembut, menyuruhnya berhenti. Dengan senyum tipis dan napas terakhirnya, Sofka berkata bahwa akhir seperti ini sudah cukup membuatnya bahagia. Suasana hening menyelimuti malam itu. Hanya tersisa keputusasaan dan kesedihan yang mengalir di hati mereka semua. Di tengah kesedihan mereka, tiba-tiba terdengar suara berat dan jelas, mengiyakan ucapan Sofka bahwa ini memang sudah menjadi akhir dari segalanya. Gron mengenali suara itu, suara Raja Iblis Herus. Dengan tatapan tajam, ia mencari sumber suara tersebut. Namun sebelum sempat bereaksi, tubuh mereka tiba-tiba diselimuti daging merah pekat yang berdenyut hidup. Saat itu mereka sadar, kemampuan sejati Raja Iblis baru saja terbangun. Mereka telah tertipu. Melovi, sang ksatria tanpa cela, dengan suara gemetar menjelaskan bahwa siapapun yang mengalahkan Raja Iblis akan diserap olehnya. Namun Raja Iblis membantah, tertawa sinis, menyebut bahwa ini bukan penyerapan, melainkan evolusi, dan bahwa mereka, para pahlawan, adalah tubuh baru yang layak untuk dirinya gunakan. Raja Iblis berencana menggunakan tubuh mereka untuk menghancurkan seluruh kehidupan di dunia. Dalam kepanikan itu, Melovi berteriak, memohon agar Gron membunuhnya sebelum ia menjadi alat pembunuh iblis. Gron terdiam, matanya gemetar. Ia tidak sanggup membunuh rekannya sendiri, satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Pedangnya terangkat, namun tangannya berhenti di tengah udara, bergetar hebat. Melovi menatapnya dan bertanya dengan lirih, "Apa kau tak sanggup melakukannya, Gron?" Gron tidak menjawab, hanya terdiam, hingga suara Raja Iblis kembali terdengar di dalam kepala mereka, mengejek, memberitahu bahwa perlawanan mereka sia-sia dan bahwa tangan kanan Gron kini telah diserap olehnya. Mendengar itu, Melovi justru tersenyum lega, seolah menemukan ketenangan di tengah keputusasaan. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah Gron yang masih terpaku, mengangkat pedangnya sendiri dan membiarkan tubuhnya ditusuk oleh pedang Gron. Wajah Gron menegang dalam kesedihan yang mendalam, sementara Melovi tersenyum lemah dan berkata dengan napas terakhirnya, "Hanya kau yang pantas memiliki kekuatan itu." Seketika, skill unik milik Gron aktif. Tubuhnya diselimuti cahaya dan simbol angka Romawi perlahan muncul di kulitnya Mountain of Corpses, Sea of Blood.
Setiap nyawa yang ia bunuh memberinya kekuatan permanen. Dengan kekuatan itu, perlahan Gron mulai mengendalikan energi iblis yang mencoba merebut tubuhnya. Namun di tengah perjuangan itu, kedua rekannya, Faya dan Fei, menatapnya dengan tekad yang sama. Mereka memohon agar Gron mengambil nyawa mereka juga, berharap kematian mereka tidak sia-sia dan bisa memperkuat dirinya. Dengan berat hati, namun tanpa ragu, Gron mengangkat pedangnya dan menepati permintaan itu. Satu tebasan, dua nyawa sahabatnya melayang. Rasa penyesalan dan amarah menyelimuti hatinya. Namun bersamaan dengan itu, kekuatan luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebagian kekuatan Raja Iblis Herus pun terlepas dari genggamannya di tangan kanan Gron. Melihat hal itu, Herus tertawa nyaring, berkata bahwa apa yang dilakukan Gron sia-sia. 3 nyawa manusia hanya cukup untuk membebaskan 1 tangan saja. Tapi Gron menjawab dingin, 1 tangan saja, sudah cukup untuk mengakhiri ini. Dengan keyakinan penuh, ia mengayunkan pedangnya ke lehernya sendiri, berniat mati bersama Raja Iblis. Namun Herus bereaksi cepat, mengendalikan tangan kiri Gron untuk menghentikan tebasan itu, dan menghancurkan pedang sucinya, Holy Sword Sula, tepat di depan matanya. Gron terkejut, tak percaya pedang yang menemaninya selama ini hancur begitu saja. Herus tertawa puas, merasa kemenangan sudah di tangannya. Tapi dalam hati Gron muncul satu kesadaran terakhir. Mungkin pedangnya hancur, tapi tubuhnya masih bisa ia kendalikan. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, tangan kanannya berbalik dan menembus dadanya sendiri hingga mencapai jantung. Wajah Herus berubah panik, tak menyangka Gron sanggup melakukan hal itu. Dalam sekaratnya, Gron berbisik lirih, "Kau salah menilai manusia," dan menghancurkan jantungnya sendiri. Ledakan cahaya menyelimuti tubuhnya, dan bersama detak terakhir jantung Gron, pengaruh Raja Iblis Herus pun lenyap, musnah bersama pengorbanan sang pahlawan terakhir. 5 tahun setelah kematian Raja Iblis Herus, para pengikutnya berkumpul di reruntuhan wilayah utara untuk mengadakan upacara peringatan bagi tuan mereka yang telah tiada. Mereka menculik 4 gadis manusia dan 1 iblis dari ras terlemah yang akan dijadikan persembahan hidup untuk menghormati pengorbanan sang Raja Iblis. Pemimpin mereka berdiri dan memberi pidato di hadapan kawanan iblis yang bersorak liar. Upacara ini untuk mengingatkan para iblis muda agar tidak melupakan pengorbanan raja mereka. Setelah pidatonya berakhir, ia mengangkat tangannya yang menyerupai pedang, lalu menebas kepala para gadis manusia itu tanpa ragu. Sontak, suara sorakan dan tawa puas dari para iblis lain menggema di seluruh tempat. Usai pengorbanan suci itu, pandangan sang pemimpin beralih pada satu-satunya tawanan yang tersisa. Seorang pemuda dari ras iblis terlemah, tergantung di batang pohon besar dengan 1 tangannya terpaku, menunggu gilirannya untuk mati. Dengan langkah perlahan, pemimpin iblis itu berjalan mendekat, bersiap memberikan persembahan terakhir untuk Raja Iblis Herus. Namun tiba-tiba, pemuda itu membuka mata. Dengan suara lemah dan pandangan bingung, ia bergumam pelan, "Di mana aku sekarang?" Perkataan itu membuat pemimpin iblis tersebut geram. Ia menatap tajam dan berkata dengan nada penuh amarah, "Bukankah orang ini sudah mati?" Seketika ia menendang wajah tawanan itu dengan kasar hingga tubuhnya berguncang, lalu berteriak, "Jangan bergerak. Ras iblis sepertimu tidak pantas hidup, bahkan untuk menyandang nama kami pun tidak." Mendengar kata-kata itu, pemuda itu terdiam. Dalam benaknya muncul kebingungan. Ras iblis? Mengapa mereka menyebutku iblis? Pemimpin itu tertawa dingin dan berkata bahwa dirinya tergantung di sana untuk menjadi persembahan, dan itu adalah kehormatan tertinggi bagi ras iblis lemah sepertinya. Tanpa ragu, ia melesatkan taring di tangannya, berniat membunuh tawanan itu. Namun dengan sigap, pemuda itu menghindar, membuat tebasan tajam itu hanya mengenai lengannya. Melihat kejadian itu, pemimpin iblis tampak terkejut dan marah. Ia menyadari bahwa tawanan ini sengaja menghindar. Perlahan, pemuda itu berdiri dengan tubuh berlumur darah, menatap tajam ke arah iblis yang baru saja ingin membunuhnya. Dengan suara rendah dan dingin, ia berkata, "Kenapa iblis sepertimu tidak mengenaliku?" Seketika pemimpin iblis itu geram. Tak menyangka ritual sucinya dikacaukan oleh iblis rendahan. Amarah memenuhi matanya. Namun sebelum ia sempat bergerak, pemuda itu sudah melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Hanya dengan tangan kosong, ia meraih kepala sang pemimpin dan memenggalnya dalam satu gerakan cepat. Darah memancar, dan bersamaan dengan itu, simbol angka Romawi muncul di tubuhnya. Mountain of Corpses, Sea of Blood. Pemuda itu adalah Gron, sang pahlawan terkuat yang kini terlahir kembali di tubuh ras iblis terlemah. Meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, kekuatan masa lalunya telah hilang. Kini ia harus memulai segalanya dari awal. Dengan tatapan dingin,
Ia menghabisi satu persatu pengikut pemimpin itu hingga hanya tersisa seekor iblis kelabang yang berusaha melarikan diri. Gron mengambil pisau dari tangan sang pemimpin yang telah ia bunuh, lalu menancapkannya ke ekor iblis kelabang itu hingga menembus lantai, menahannya di tempat. Setelah itu, ia menatap 4 tubuh gadis manusia yang menjadi korban persembahan tadi dan menutup mereka dengan kain, seolah memberi penghormatan terakhir. Ia kemudian mencoba menyembuhkan lengan kanannya yang terputus dengan kemampuan healing yang masih ia miliki. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ular hitam merayap keluar dari luka itu, menyatu dan membentuk kembali bagian tubuh yang hilang. Gron terkejut dan seketika menyadari kenyataan pahit. Ia bukan hidup kembali, melainkan berinkarnasi ke dalam tubuh seekor iblis. Perasaan jijik dan amarah menyelimuti dirinya, menyesakkan dada dan menyalakan bara kebencian di hatinya. Ia bertekad untuk membasmi seluruh ras iblis dari dunia ini, tanpa terkecuali. Kenyataan itu terlalu berat untuk diterima, hingga membuatnya mual dan muntah seolah menolak tubuh barunya sendiri. Sementara itu, iblis kelabang yang masih terperangkap berusaha memprovokasinya, menyebut Gron sebagai iblis terlemah dan mengancam akan membuatnya menjerit seperti manusia yang disiksa. Namun, makhluk itu tidak menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Dengan tatapan tajam dan amarah yang membara, Gron menghunus pisau yang sama dan menancapkannya ke tubuh iblis kelabang itu, merobeknya hingga terbelah dua. Darah mengucur di tanah, dan Gron terdiam sejenak, menatap kedua tangannya yang berlumur darah. Dalam benaknya ia berbisik lirih, setidaknya aku masih bisa terus membantai iblis. Setelah kejadian itu, Gron berjalan meninggalkan tempat tersebut, mengamati keadaan di sekitarnya sambil mencoba memahami situasi dunia saat ini. Dalam benaknya, ia teringat samar-samar suara bisikan, bahwa kini sudah 5 tahun berlalu sejak ia dan Raja Iblis Herus mati bersama di pertempuran terakhir. Ia berpikir untuk mencari tempat perlindungan terlebih dahulu sebelum menyelidiki keadaan dunia yang telah berubah. Dalam perjalanannya, ia menemukan tengkorak raksasa yang begitu familiar dan segera menyadari bahwa itu adalah tengkorak Round Mountain, makhluk raksasa yang dulu pernah ia lawan. Dari situ, Gron tahu di mana dirinya berada. Namun, pemandangan yang ia lihat berikutnya membuatnya tertegun. Sebuah kota iblis berdiri di atas tumpukan tulang belulang makhluk raksasa itu. Tak jauh dari sana, ia teringat satu tempat yang dulu pernah ia datangi bersama rekan-rekannya. Sebuah gua tersembunyi di balik tebing hitam. Ketika memasuki gua itu, Gron melihat bahwa tempat tersebut tampak tak tersentuh iblis selama bertahun-tahun. Ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Di dalam masih ada barang-barang lama yang dulu pernah mereka gunakan. Gron duduk di depan api unggun yang baru ia nyalakan, memegang sebuah patung kayu kecil yang menyerupai wajah rekan-rekannya. Tatapannya kosong, tapi hangat. Kenangan masa lalu kembali terlintas. Bagaimana mereka pernah berjalan di atas lahar panas, dan bagaimana Faye dengan lembutnya menjahitkan pakaian dari daun dan jerami untuknya setelah celananya terbakar. Saat itu, rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak melihat Gron mengenakan pakaian aneh itu. Sementara ia hanya berdiri kaku dengan wajah datar, menahan malu dan kesal. Ingatan itu kini menjadi satu-satunya hal yang mampu menenangkan hatinya. Satu persatu patung kayu kecil itu ia tata di samping tempat duduknya, lalu menggenggam patung terakhir, yang menyerupai dirinya sendiri. Dalam benaknya, ia berbisik lirih. Andai saja aku lebih kuat, mungkin kami masih bisa bersama. Seketika genggamannya mengeras. Dengan tatapan getir dan hati yang bergejolak, ia melemparkan patung itu ke dalam api unggun. Suara kayu terbakar terdengar lirih, sementara bara api menelan sosok kecil itu perlahan, bersama sisa-sisa penyesalan yang tak akan pernah padam di hati Gron. Gron duduk termenung di dalam gua, memandangi cahaya api unggun yang perlahan meredup. Dalam benaknya, ia berpikir tentang 5 tahun yang telah berlalu. Entah sudah berapa banyak manusia yang hidupnya hancur oleh tangan para iblis. Ia teringat masa mudanya, ketika ia masih manusia yang berjuang melawan kegelapan. Dan kini, ironisnya, ia justru menjadi bagian dari makhluk yang paling ia benci. Namun, kesadaran itu melahirkan ide. Mungkin ini adalah keuntungan baginya.
kesempatan untuk menghancurkan para iblis dari dalam. Seketika, potongan ingatan asing mulai mengalir dalam pikirannya. Kenangan dari tubuh iblis yang kini ia tempati. Dari ingatan itu, ia tahu bahwa iblis-iblis yang kuat dihormati, sementara yang lemah dijadikan budak dan bahan ejekan. Tubuh yang ia huni sekarang ternyata milik iblis berdarah ular, makhluk lemah yang dulunya hanyalah budak tani di wilayah Round Mountain. Mengetahui hal itu, Gron sempat tertegun. Iblis bertani, gumamnya pelan, tak percaya. Ingatan itu terus mengalir, menunjukkan bahwa dunia para iblis kini jauh lebih teratur dari yang ia bayangkan. Mereka memiliki pendidikan, struktur sosial, bahkan sistem pemerintahan. Hal itu mengguncang keyakinannya, karena selama ini ia percaya iblis hanyalah alat perang yang diciptakan oleh Demon Emperor, makhluk haus darah tanpa akal dan tanpa arah. Setelah semua kenangan itu berakhir, Gron perlahan bangkit dari duduknya dan melangkah menuju mulut gua. Sinar matahari pagi menyambutnya dengan hangat, namun yang ia rasakan hanyalah dingin. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Hanya 5 tahun, tapi dunia iblis sudah berubah sejauh ini. Ia menatap jauh ke arah cakrawala dan menyadari satu hal. Semua ini terjadi karena ia tidak cukup kuat untuk mengakhiri segalanya. Dengan tekad membara, ia berjanji bahwa di kehidupan ini, ia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Meski harus mengorbankan segalanya, ia akan menuntaskan sumpahnya dan bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Meski itu berarti berjalan di atas lautan darah. Di pagi yang sama, di tanah Round Mountain, tepatnya di kamp pelatihan rekrut baru nomor 2, para iblis muda berkumpul untuk belajar. Mereka dibimbing oleh seorang iblis merah berwajah garang yang menjadi instruktur mereka. Dengan suara berat, ia menjelaskan tentang situasi dunia Solis saat ini dan memperingatkan murid-muridnya untuk menyimak dengan baik. Karena ia tidak akan mengulang jika ada yang berani lupa. Sang instruktur melanjutkan pelajaran, menjelaskan bahwa setelah kematian Raja Iblis Herus, kekuasaan iblis kini dipegang oleh Siu, yang mendirikan 5 Royal Court dan melanjutkan perang melawan manusia. Selama 5 tahun terakhir, kedua belah pihak saling menghancurkan, hingga akhirnya tercipta kebuntuan. Ia lalu memperlihatkan peta besar di depan para muridnya, menandai garis batas wilayah yang kini terbentuk di antara manusia dan iblis. Setelah itu, tanpa ekspresi, ia menghapus peta tersebut menggunakan kepala seekor iblis lemah yang ia jadikan alat. Seolah itu hal biasa. Selanjutnya, inti pelajaran hari ini adalah tentang innate skill, kemampuan alami yang dimiliki setiap makhluk sejak lahir, baik manusia maupun iblis. Ia menjelaskan bahwa kekuatan innate skill membutuhkan energi khusus untuk diaktifkan, dan ditandai dengan simbol dari 1 skill hingga 6 skill, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Sambil memperlihatkan tanda pada tubuhnya, sang iblis merah berkata dengan nada sinis, "Aku sekarang berada di 2 skill, dan kalian, para 1 skill, akan menderita di bawah pelatihanku. Untuk naik 1 tingkat saja, itu sangat sulit." Gron menatap tanda 1 skill di punggung tangannya. Ia belum sepenuhnya memahami cara menggunakannya, tapi dari yang ia dengar, kekuatan ini adalah fondasi kekuatan para iblis. Di depan, sang iblis merah melanjutkan pelajarannya, menjelaskan bahwa hanya dengan mencapai 2 skill, seseorang bisa membangkitkan authority, atau yang lebih dikenal sebagai ultimate skill. Saat pelajaran masih berlangsung, suasana mendadak ricuh. Dari kejauhan, seorang iblis berambut pirang berjalan mendekat dan mendorong Gron dengan kasar. Ia menatap sinis dan berkata, "Sepertinya tempat ini mulai kotor. Siapa yang membawa budak ini ke sini?" Iblis-iblis lain tertawa dan berbisik ketakutan. Semua mengenal sosok itu. Ia adalah iblis Genius, satu dari sedikit yang telah mencapai 2 skill. Namun Gron hanya diam, tatapannya tenang, tanpa sedikit pun perlawanan. Seketika suara berat sang instruktur memecah suasana. "Cukup, sekarang waktunya pelajaran praktik."
Ia mengangkat rantai panjang berwarna hitam dan berkata pada semua murid, "Dalam pertarungan nyata, kekuatan sil dan jenis kemampuan tidak selalu menentukan kemenangan. Taktik, informasi, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci sesungguhnya." Ia menarik kain di sebelahnya, memperlihatkan seekor monster besar dengan tubuh besar. "Makhluk ini," katanya, "adalah ciptaan kuno Demon Emperor pada masa awal peperangan. Namanya Roarfin. Makhluk ini bodoh, buas, dan dapat menyerang sesama iblis tanpa pandang bulu. Awalnya ada 10, tapi kini hanya tersisa 1. Titik lemahnya tersembunyi di tubuhnya. Temukan jika kalian bisa." Para iblis mulai menebak-nebak, mungkin kepalanya atau jantungnya. Namun Gron hanya berdiri di tempatnya, tampak tidak tertarik. Dalam hatinya ia bergumam, "Monster seperti ini hanya buang-buang waktu. Tapi membantai semuanya di sini juga akan menimbulkan masalah." Ia menatap ke arah Roarfin yang kini mulai mengaum keras hingga tanah bergetar. Iblis merah menarik rantai di lehernya, mencoba menahannya sambil berkata lantang, "Tenang, monster bodoh. Meski kau memiliki kekuatan Trisil, kau tidak akan bisa melawanku." Namun seketika Roarfin berhenti mengaum dan menatap tajam ke arah sang instruktur. Suaranya dalam dan berat. "Kau pikir hanya karena mengendalikan leherku, kau sudah aman? Generasi iblis sekarang lemah dan bodoh. Aku menahan diri 2 minggu hanya agar tugas dari orang itu bisa selesai, sekaligus menyingkirkan kalian semua." Iblis merah terkejut. Ia tak percaya makhluk itu bisa berbicara, apalagi menyebut orang itu. Tapi sebelum sempat bertanya, Roarfin menjentikan jarinya. Rantai hitam di lehernya hancur berkeping-keping, dan dalam sekejap cakar tajamnya menebas tubuh iblis merah hingga terbelah 2. Teriakan memenuhi udara. Para iblis pemula berlari panik, tapi monster itu melesat di antara mereka, mencabik tubuh satu persatu tanpa ampun. Suara jeritan memenuhi camp. Iblis pirang yang sebelumnya menghina Gron berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti saat menabrak seseorang. Gron, yang berdiri tenang di tengah kekacauan. Iblis pirang itu jatuh tersungkur, wajahnya pucat ketakutan. Ia menatap Gron dengan marah dan berteriak, "Minggir, dasar sampah!" Tapi Gron hanya menatapnya dingin, mengibaskan bahunya perlahan tanpa sepatah kata pun. Monster itu masih menatap ke arah Gron yang berdiri diam. Tiba-tiba, ia melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Iblis pirang yang masih terbaring di tanah panik melihat monster itu datang. Ia sempat berpikir untuk mengeluarkan senjata rahasia, tapi Roarfin semakin dekat, menargetkan Gron yang berdiri tanpa rasa takut sedikit pun. Saat cakar besar itu hampir mencabik tubuhnya, Gron berbalik dan menatapnya tajam. Monster itu sontak kebingungan. Ia merasakan tekanan luar biasa dari makhluk yang seharusnya lemah. Roarfin berhenti tepat di hadapan Gron. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, "Kenapa iblis lemah ini tidak takut padaku? Atau jangan-jangan dia tahu kelemahanku?" Ia tahu bahwa ke-9 rekannya telah terbunuh bertahun-tahun lalu, dan tidak mungkin iblis baru seperti mereka tahu bagaimana melawannya. Mungkin ini hanya gertakan belaka, pikirnya. Namun tatapan Gron semakin tajam, dan dari bibirnya terdengar lirih. "Langkahkan kakimu itu, dan kau akan mati." Monster itu tertawa dingin melihat keberanian Gron. "Baiklah," katanya. "Lihat dan saksikan kekuatan sesungguhnya." Tubuhnya mulai membesar dan sayap hitam menjulur dari punggungnya. "Heavenly Demon Descent Authority!" teriaknya lantang. Angin berputar hebat, tanah berguncang, namun Gron tetap berdiri diam, menatap tanpa gentar. Roarfin melesat tinggi ke udara, lalu menengok ke bawah dan berbicara dengan nada dingin. "Iblis itu hanya mengancam, dan aku tidak akan mendapat apapun dari membunuhnya. Tapi kalau benar dia memang ahli dalam menyamar, bukankah kematianku akan menjadi bahan tertawaan? Risiko yang ia ambil terlalu besar, sementara imbalan yang aku dapatkan dari orang itu sangat rendah. Hanya orang bodoh yang mau melakukannya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, monster itu berbalik dan terbang menjauh, meninggalkan kamp pelatihan yang kini hening dan dipenuhi kebingungan.
Para iblis yang menonton dari kejauhan bingung, saling berbisik tak percaya. Apakah monster itu melarikan diri? Salah satu dari mereka bertanya. Gron menunduk sejenak, lalu mengulurkan tangan ke arah iblis pirang yang masih terduduk di tanah. Iblis itu terkejut dan berpikir, apa yang bocah ini lakukan? Dia mau membantuku berdiri? Jangan pikir kau bisa mendekatiku seperti itu. Aku ini iblis Genius Tusil, dan dia cuma budak rendahan. Saat iblis pirang itu hampir menerima uluran tangan Gron, tiba-tiba Gron justru merobek bajunya dan menggunakan sobekannya untuk membersihkan tangannya. Iblis pirang itu terdiam, kemudian memerah karena marah, mengumpat ke arah Gron dengan wajah geram. Gron berbalik berjalan di tengah kerumunan, berniat meninggalkan kamp pelatihan. Iblis-iblis lain yang melihatnya tampak heran. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa ia menakuti Roar Demon dan apa trik yang ia pakai. Seketika satu iblis menghadangnya dan berkata agar Gron mengakui trik kecilnya, karena budak sepertinya tidak boleh menyembunyikan apapun dari mereka. Iblis itu berkata dengan sombong bahwa ia pernah membaca sebuah buku yang menyebut Roar Demon memiliki penglihatan buruk terhadap benda yang diam. Jadi menurutnya Gron hanya berdiri tanpa bergerak sehingga monster itu tak bisa melihatnya. Mendengar hal itu, para iblis lain bersemangat mengejar Roar Demon, merasa telah mengetahui kelemahannya. Gron tertawa kecil, menganggap mereka makhluk bodoh. Dalam benaknya ia tahu penglihatan Roar Demon justru sangat tajam. Jadi biarlah mereka sendiri yang mengantarkan nyawa. Iblis pirang menimpali dengan nada marah. Hanya karena membaca beberapa buku, kau jadi berani sombong dan tidak menghormatiku. Beberapa iblis menghampirinya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab dengan santai, aku hanya kelelahan, jangan kira aku lemas karena takut. Kemudian iblis pirang itu berbalik dan berkata kepada bawahannya, bukankah kalian berlima punya jurus rahasia unik? Sekarang saatnya kalian menunjukkannya. Kejar dia, bunuh dengan cara yang memalukan. Kelima iblis itu menerima perintah dengan senang hati dan mulai mengikuti Gron. Saat mereka tiba di luar camp, Gron merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti area sekitar, namun ia tidak panik sedikit pun. Kabut itu berasal dari perut iblis gemuk di antara mereka. Dari tubuhnya, kabut-kabut putih terus keluar dan semakin menebal hingga menutupi satu desa. Dengan ini, katanya sombong, tak ada yang bisa menghalangi kami. Namun saat mereka mencari Gron di tengah kabut, sosoknya tiba-tiba menghilang. Tanpa mereka sadari, Gron sudah berdiri di belakang iblis gemuk itu. Tiba-tiba iblis kabut itu menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar dan kabut yang keluar berubah menjadi hijau pekat. Seketika perutnya meledak, menyebarkan racun tebal yang mengaburkan pandangan para iblis lain. Dari balik kabut racun itu muncul sosok Gron. Dalam benaknya ia berkata pelan, mereka berlima hanyalah sampah menjijikkan. Akan kugunakan mereka untuk menguji kekuatan talenta silku, Ancient Serpent Bloodline Thermal Vision. Dengan memfokuskan kekuatan sil ke matanya, Gron bisa melihat menembus kegelapan dan kabut. Ancient Serpent Bloodline Serpent Strike, dengan memusatkan energi ke lengannya, ia dapat mengubahnya menjadi wujud ular untuk menyerang. Dalam sekejap, dua iblis tewas tanpa sempat melawan. Iblis bertubuh besar dengan kapak mencoba menghapus kabut dengan ayunannya dan seketika kabut pun menghilang. Ia menatap Gron dengan marah. 3 yang kau bunuh itu bukan apa-apa, sekarang lihat kekuatanku yang sebenarnya, katanya sombong. Ia menegang, memperlihatkan otot-ototnya dengan gaya aneh, membuat iblis lain terpana. Namun Gron hanya menatapnya dengan jijik. Seketika iblis itu melesat menyerang, namun dalam satu gerakan cepat, Gron menusuk tubuhnya dengan tangan kosong. Iblis terakhir yang tersisa terkejut, gemetar ketakutan, lalu bersujud memohon ampun. Tolong, jangan bunuh aku, katanya. Gron menatapnya dingin dan bertanya, beri aku alasan. Iblis itu gemetar dan berkata, aku akan menunjukkan gua rahasia. Di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Gron terdiam sejenak. Dalam benaknya ia berpikir, jika benda itu bisa membantunya mencapai Tusil dan membangkitkan Authority, ini akan sangat menguntungkan. Ia teringat bahwa Authority dari Ancient Serpent Bloodline, yang disebut Serpent's Mold, membutuhkan persembahan berupa harta langka sebagai korban untuk mengganti kulit dan berevolusi. Akhirnya ia memutuskan untuk melihat gua itu. Iblis itu menuntunnya ke depan air terjun dan berkata, tempatnya tepat di balik air terjun ini. Namun Gron tidak sebodoh itu. Ia tahu pasti ada jebakan di dalamnya, maka ia mendorong iblis itu lebih dulu untuk masuk. Benar saja, ratusan anak panah melesat dari dinding goa, menembus tubuh iblis yang dijadikan tameng olehnya. Di dalam gua itu, Gron melihat sebuah peti besar, tampak tua dan tertutup rapat.
seolah menyimpan sesuatu yang penting. Di tempat lain, di tanah Round Mountain, seorang prajurit iblis sedang melaporkan tentang Roar Demon yang membuat kekacauan di kamp pelatihan rekrutan baru nomor 2, dan bagaimana ia ditakut-takuti hingga kabur oleh seorang iblis bernama Serpent Demon yang berada di sana. Laporan itu ia sampaikan kepada seorang iblis wanita yang menjadi komandan wilayah Round Mountain, wanita yang dikenal dengan nama Bone Crusher. Sementara itu, di dalam goa, Gron sedang membuka kotak tua di hadapannya. Di dalamnya terdapat sebuah kantong berwarna coklat. Namun sebelum Gron sempat mengambilnya, iblis pirang itu tiba-tiba datang dan merebut kantong tersebut, berkata bahwa itu adalah miliknya. Ia mencoba menendang Gron, namun dengan cepat Gron bereaksi, menargetkan lutut kakinya hingga membuat iblis pirang itu hampir kehilangan keseimbangan. Saat itu, iblis pirang menyadari satu hal, bocah ini berbeda dari sebelumnya. Pantas saja Roar Demon tidak bisa mengalahkannya. Ia tahu bertarung di tempat sempit seperti ini bukan pilihan yang baik, karena ia butuh waktu untuk memulihkan kakinya. Maka dengan skill uniknya, iblis pirang itu melesat keluar dari goa, membawa isi dari kotak tersebut. Dari balik air terjun, Gron melihatnya dan segera berbalik, mengambil ancang-ancang. Ia berlari dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap sudah berada di belakang iblis pirang itu, menggenggam lehernya, lalu menghantam tubuhnya ke bawah sambil berkata dengan lantang, "Kau dan semua Bird Demon adalah makhluk yang paling pantas mati." Namun saat mereka masih di udara, iblis pirang itu berbalik dan menendang Gron, membuatnya terjatuh ke sebuah danau. Dari atas, iblis pirang itu menatap ke bawah dengan tatapan dingin, seolah mengetahui sesuatu. Seketika, sekumpulan monster danau muncul dari bawah air. Makhluk-makhluk menjijikan bernama Gallbladder Worms, yang jumlahnya tak terhitung dan dikenal sangat haus darah. Iblis pirang tersenyum puas, memutuskan untuk menyaksikan bagaimana monster-monster itu mencabik-cabik tubuh Gron sampai tak tersisa. Dalam benaknya, ia teringat legenda tentang Yuan Shan, iblis perkasa yang empedunya dipercaya melahirkan makhluk-makhluk ini. Andai saja Yuan Shan masih hidup, gumamnya, para iblis pasti sudah lama menaklukkan manusia. Di bawah air, Gron berusaha melawan dengan gigitan dan cakar, namun jumlah monster itu terus bertambah. Iblis pirang yang melihat dari atas terkejut. Walau kekuatan Gron luar biasa, mustahil baginya bertahan melawan sekawanan Gallbladder Worms yang tak berujung. Dalam benaknya, ia yakin, bahkan jika Gron bertarung seumur hidup pun, monster itu tak akan habis. Tapi seketika, Gron memusatkan kekuatannya dan mengaktifkan Ancient Serpent Bloodline, Serpent Strike. Kedua lengannya berubah menjadi ular besar, menyerang ke segala arah dan membantai monster-monster itu sekaligus. Satu persatu makhluk itu jatuh, dan sesekali serangan mereka justru mengarah ke iblis pirang di atas, meski belum cukup kuat untuk melukainya. Namun saat mereka mengepung Gron dan tubuhnya hampir tertutup sepenuhnya, kekuatan dalam dirinya meningkat pesat. Energi silnya bergetar, dan dalam ledakan kekuatan dahsyat, Gron menghancurkan seluruh kawanan monster itu sekaligus. Ketika iblis pirang lengah, Gron melesatkan serangan ular ke arahnya, melukai wajahnya. Iblis pirang itu terkejut, tak percaya kekuatan Gron bisa meningkat secepat itu. Ia tak tahu bahwa kemampuan unik Gron membuatnya semakin kuat setiap kali ia membunuh. Setelah membantai semua monster itu, sil Gron naik ke tusil. Ia menatap ke arah iblis pirang dengan dingin dan bergumam pelan. Sekarang, sudah cukup untuk mengatasi burung menjijikan itu. Iblis itu terkejut dan tak percaya dengan perkataan Gron. Seketika, Gron melesat ke arahnya. Namun, iblis itu bereaksi cepat dengan mengeluarkan skill panahnya, Fierce Thunder Arrow, sebuah magic arrow dari Lord Xiu yang diperolehnya bertahun-tahun lalu saat ia dan adiknya tinggal di tepi laut. Dengan senjata ini, ia yakin bisa mengalahkan Gron. Saat tangan Gron hampir menyentuhnya, panah itu lebih dulu menancap di tubuh Gron. Gron terjatuh, dan tubuhnya secara otomatis mengeluarkan beberapa ular yang menyelimuti dirinya. Iblis itu mengira magic arrow-nya telah berhasil membunuh Gron. Tak lama, adiknya datang menanyakan keadaannya setelah melihat bulu-bulu berserakan hingga bisa menemukan lokasinya. Dengan bangga, iblis itu berkata bahwa dia baik-baik saja dan baru saja membereskan seorang pencuri yang mencoba mencuri barang-barang mereka. Dari sakunya, ia mengeluarkan kantong coklat itu dan memberikannya kepada adiknya, sambil berpesan bahwa benda itu bisa menyembuhkan mata sang adik. Bahkan, jika harus mengorbankan nyawanya, ia akan melindungi benda tersebut. Sementara itu, Gron yang masih berada di dalam air merasa kebingungan. Menurutnya, panah itu seharusnya tidak memiliki kemampuan menyebabkan mutasi tubuh. Lalu, mengapa tubuhnya tiba-tiba bereaksi seperti ini?
Seketika, tubuh Gron bersinar dan sebuah evolusi terjadi. Gron pun menyadari sesuatu dalam benaknya. Manifestasi. Terpikat oleh harta karun pengorbanan yang langka, hasrat purba tubuhnya memaksa otoritasnya bangkit secara otomatis. Gron tersenyum dan bergumam, ular yang benar-benar serakah. Seketika, skill unik Gron aktif, Ancient Serpent Bloodline, pelepasan otoritas, berganti kulit. Ledakan energi dahsyat terlepas dari tubuhnya. Iblis pirang dan adiknya yang masih duduk di tepi danau belum menyadari perubahan Gron. Iblis itu berkata, "Orang itu pasti sudah tenggelam dan mati. Akhirnya aku bebas." Tiba-tiba, cuaca berubah. Langit menggelap, petir menggelegar, dan hujan turun. Dalam kebingungan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dari dalam air, energi luar biasa memecah permukaan danau, menimbulkan gelombang tinggi. Adik iblis menyadari sesuatu. Ia melihat bayangan muncul dari balik kilat petir. Iblis pirang masih bingung, tidak menyadari apapun, sampai adiknya menunjuk ke satu arah dan berkata, "Di sana." Mereka berdua terkejut melihat Gron berdiri di atas patung besar. Tubuhnya telah menyelesaikan evolusi dan memancarkan aura luar biasa yang disertai petir hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan tenang, Gron meminta maaf kepada iblis berdarah burung karena telah menunda kematian mereka. Secara spontan, iblis burung itu melesat menyerang, namun Gron berpindah tempat dengan kecepatan luar biasa. Menyadari hal ini, iblis burung merasa kesal karena mengira Gron sedang mempermainkannya. Ia berbalik dan menyerang dengan kakinya, tapi seketika Gron sudah berada di belakangnya dan mematahkan kedua sayapnya, membuat iblis itu terjatuh ke danau. Adik iblis itu terkejut melihat kejadian tak terduga ini dan segera berlari menghampiri kakaknya. Dalam keadaan sekarat, iblis burung bergumam, andai saja ia lebih kuat, karena jika ia mati sekarang, Gron pasti tidak akan membiarkan adiknya hidup. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimuti tubuh iblis burung tersebut. Sebuah kekuatan besar bangkit dalam dirinya. Gron menyadari perubahan ini, namun hanya tersenyum tipis. Tubuh iblis burung berubah, sayap dan beberapa bulunya berubah menjadi keemasan. Saudaranya yang menyaksikan ini merasa kagum sekaligus bersyukur karena kakaknya akhirnya berhasil membangkitkan otoriti miliknya. Ia pun bertekad membantu saudaranya, merasa selama ini tidak berguna dan hanya menjadi beban. Dengan kekuatan pengendalian yang dimilikinya, ia memanggil monster Gallbladder Worms berukuran raksasa. Dengan kekuatan gabungan ini, mereka mencoba mengalahkan Gron. Gron yang melihat kekuatan mereka segera bersiap menyerang balik. Dengan kecepatan luar biasa, Gron menghindari semua serangan sambil melesat mendekati mereka, berhasil menendang wajah iblis burung itu. Namun dari arah belakang, monster Gallbladder Worms bersiap melahap Gron. Seketika, Gron mengeluarkan skill uniknya dengan mengarahkan tangannya ke monster tersebut, mengeluarkan ular energinya yang sekarang memiliki kekuatan luar biasa. Ular itu menyerang monster tersebut hingga menjerit kesakitan dan tumbang dalam sekejap. Melihat Gron yang tampak lengah, kedua iblis bersaudara itu bersiap melancarkan serangan gabungan yang menciptakan gelombang energi dahsyat melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Gron. Gron yang belum sepenuhnya siap menyadari bahwa mereka sengaja menggunakan monster sebagai distraction untuk menunggu kesempatan melakukan serangan kejutan yang licik ini. Gron berusaha menangkis serangan itu dengan kekuatannya, sementara kedua iblis bersaudara itu mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka menyadari kekuatan Seal Gron mulai memudar dan tertawa mengira Gron tidak mampu menahan serangan ini. Gron yang berada dalam tekanan bergumam, "Serangan ini memang tak terkalahkan, jadi aku tidak punya pilihan lain selain..." Seketika, Gron memusatkan seluruh energinya dan menerobos gelombang energi tersebut, lalu menyerang mereka berdua secara bersamaan. Dengan hentakan energi dahsyat dari Gron, kedua iblis bersaudara itu terlempar dan terjatuh dalam kondisi sekarat. Sang kakak dengan susah payah mengeluarkan kantong coklat itu, memohon adiknya untuk mengambilnya. Namun sang adik menolak, tak tega meninggalkan kakaknya. Tiba-tiba Gron menginjak lengan sang kakak, mencegahnya memberikan kantong tersebut. Dengan nada putus asa, iblis itu menjelaskan bahwa penyakit mata adiknya hanya bisa disembuhkan dengan memakan mata manusia yang baru dicabut, dan itulah sebabnya mereka terpaksa mengambil mata orang-orang tak bersalah. Gron dengan tenang menanggapi bahwa sebenarnya masalah itu bisa diatasi dengan sihir penyembuh sederhana, tak perlu sampai merenggut penglihatan banyak orang. Sang kakak membela diri dengan mengatakan mencari healer berkualitas jauh lebih sulit daripada sekedar mengambil mata manusia. Mendengar percakapan ini, sang adik segera menarik lengan kakaknya dan menyerah, memohon Gron mengambil semua yang ia mau, asalkan membiarkan mereka pergi. Gron pun perlahan menarik kembali auranya dan mengajukan satu pertanyaan tegas.
Saat kalian mencabut mata orang-orang itu, apakah mereka pernah memohon belas kasihan padamu? Pertanyaan itu membuat kedua iblis terdiam. Gron mendesak, "Jawab aku, ya atau tidak." Dengan gemetar, sang adik menjawab bahwa ia sudah lupa. Sambil mencuci sebuah apel di sungai, Gron berpikir dalam hati, klan iblis masa kini, meski sudah berperadaban dan memiliki emosi, pada dasarnya tak berbeda dari masa lalu. Hanya berubah dari menyakiti manusia untuk kesenangan, menjadi menyakiti untuk kepentingan sendiri. Mereka masih memperlakukan nyawa manusia seperti rumput dan menganggap menyakiti orang lain sebagai hak yang wajar. Di tempat lain, dua iblis yang menyelidiki lokasi pertarungan Gron sebelumnya menemukan dua tubuh tak bernyawa. Salah satu dari mereka melaporkan kepada pemimpin mereka, Bone Crusher, bahwa kematian kedua bersaudara itu tampaknya tidak terkait dengan perubahan warna langit yang tiba-tiba terjadi. Kedua kepala mereka meledak disambar petir. Bone Crusher yang menyaksikan dari kejauhan sama sekali tidak percaya dengan kesimpulan itu. Ia yakin ada tamu tak diundang yang telah memasuki wilayah kekuasaannya.